Halo teman-teman semuanya, kita mulai ya. Boleh, Kak. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat Malam. datang di book version acara pertama dari BN Book Notation dan semua baca. Ini sebenarnya kegiatan yang sudah lama ingin kami lakukan, tapi setelah timnya lengkap, baru malam ini kita bisa jalankan gitu. Sebuah kegiatan yang ya kita kan di BN itu sudah punya 348 penulis. Tepuk tangan dulu buat BN. Dan ada 1518 tulisan. Itu ada buku yang sama, ada yang beda-beda, juga berbagai macam buku yang ditulis di itu. Jadi kegiatan ini itu sepertinya akan alamiah terjadi cepat atau lambat karena sudah ada yang baca, sudah ada yang menulis, tinggal ngobrolnya aja. Jadi ya, selamat datang di acara pertama kita semua. Semoga nanti kedepannya bisa jalan dengan konsisten. Amin. Selanjutnya mungkin ada 1-2 kata-kata atau sapaan dari yang punya inisiator dari BN dan semua baca. Dari Ayah dulu, silakan. Boleh. Halo semuanya. Aku Ayah, salah satu editor dan publication atau BN, publikasi tentang buku di Medium. Jujur aku excited banget sih karena ini event kumpul-kumpul perdana dari BN plus udah kolaborasi lagi sama baca. Thank you so much karena udah menyempatkan waktunya buat hadir, buat ikutan nongkrong juga di acara pertama kami. Acara ini konsepnya dibawa santai aja, jadi jangan ngerasa kayak webinar yang topiknya berat, ngobrol tentang buku aja. Jadi anggap aja kayak lagi janjian di kafe, kita ketemuan bareng gitu, terus ngobrol tentang buku. Have fun buat ngobrol-ngobrolnya, dan semoga setelah ini kita dapat setidaknya 1 wishlist buku buat jadi bacaan selanjutnya dan ditulis anotasinya di BN. Thank you. Oke, sudah BN itu sudah 2 tahun ya, Ayah ya? 2 tahun atau 3 tahun? Dari Mei 2024. 2024, ya 3 tahun ya. Uh, 3 tahun sendirian, terus baru ada yang bantu itu baru-baru ini. Satu tahun? Baru dari Januari. Oh, dari Januari. Tahun ini berarti ya, langsung ada 2 kegiatan yang kemarin lomba nulis itu sama kegiatan ini ya. Betul. Oke. Sepertinya dari Ayah cukup, beralih ke Cukup kan? Cukup. semua baca. Langsung Oke, ke terima Amanda. kasih. Silakan. Halo Amanda. Halo, selamat malam Kak Ahmad dan teman-teman Book Selamat Notation. malam. Oh, perkenalkan saya Bella Amanda, jadi bingung. Saya Bella Amanda, bisa dipanggil Amanda aja sekali ya, biar lebih friendly. Bella juga boleh sih. Tapi Amanda aja. Saya perwakilan dari komunitas Semua Baca. Kebetulan di postingan Book Notation waktu itu, saya heads up aja kayak, boleh kali kita kolaborasi karena inisiasinya selaras dengan kegiatan-kegiatan Semua Baca selama ini. Bagi teman-teman yang baru tahu atau baru dengar, Semua Baca itu komunitas literasi yang kami dirikan di Jatinangor. Jadi base-nya di Jatinangor, digerakkan dan dilakukan latar tempatnya itu di Jatinangor. Namun setahun belakangan tuh kami ngelakuinnya hybrid, jadi kebanyakan online. Kegiatannya baca bareng utamanya. Jadi kayak yaudah kita sama nih, sama-sama punya kesamaan minat buat ngadain baca bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol soal bacaan. Jadi kolaborasinya pas aja gitu. Jadi semoga menyenangkan bareng dan bisa collab-collab lagi deh ke depannya. Salam kenal semuanya. Ya, seru ya. Mungkin kalau
malam ini kan baru 2 ini, siapa tahu nanti dari teman-teman juga punya komunitas, silakan menghubungi kami atau langsung ke Ayah, jadi kita bisa kolaborasi. Ini pun kegiatan ini pertama kan kita mau membahas langsung buku gitu ya, mau satu buku dengan tema tertentu gitu. Tapi kayaknya kita perlu kenalan dulu. Jadi teman-teman kemarin sepakat ya di pertama ini kita kenalan dulu, sambil kenalan, sambil ngobrol. Seperti layaknya Bu Parti lah, kumpul, sharing kenalan, terus ini kan ada di apa ya? Dibungkus kayak dinner gitu kan, ada 3 menu. Jadi menu pertama buku yang dibaca, buku yang disukai, dan buku yang direkomendasikan. Bisa nanti satu orang bisa mencakup 3 itu atau mungkin salah satu bebas saja. Jadi untuk orang pertama siapa dulu nih yang mau membuka menu kita? Ada yang ingin mengacungkan tangan yang pertama? Atau mungkin udah Ivan 1-2 patah kata udah untuk BN dan semua baca. Masya Allah, saya kayak pejabat banget, sepatah dua patah kata. Halo teman-teman, Terima kasih sudah seneng menyempatkan banget waktu, punya senang sekali. akhirnya book notation. Aduh, ini Mbak Aya, makasih banget loh ya, sudah membuat tempat buat para pembaca. Jadi pekan lalu itu saya mengisi acara di Perpustakaan Widyatama, itu di Bandung tuh. Temanya adalah perpustakaan tanpa batas, Gen Z, Gen Z suka baca nggak ya? Nah itu topiknya. Dan pembicaranya itu ada 3. Selain saya itu ada Bu Atalia yang anggota MPR itu yang mantannya Pak RK. Terus satu lagi itu Mbak Teh Haria, itu beliau dosen di Ilmu Perpustakaan Widyatama. Benang merahnya sebenarnya Gen Z itu masih suka baca, cuma yang membedakan itu adalah kalau dulu tuh membaca itu kegiatan senyap kan. Jadi orang itu ya cari buku, cari tempat kosong, baca, orang lain nggak perlu tahu. Sama kayak salat lah, atau puasa gitu, orang lain nggak perlu tahu. Cuma sekarang itu ya dengan adanya gangguan media sosial, internet dan lain-lain, membaca itu perlu menjadi kegiatan sosial. Saya rasa acara malam ini tuh sesuai banget dengan apa yang kami omongkan waktu hari Senin pekan lalu. Jadi saya senang banget kalau saya ada waktu, insya Allah saya akan hadir dan kalau bisa saya akan dukung. Nah, untuk memulai apa yang dibaca, saya tuh pada satu waktu tuh saya selalu baca 2. Ada fiksi, ada non-fiksi. Nanti akan tergantung pada semesta mana yang kemudian menarik perhatian saya. Kebetulan kalau sekarang itu yang sedang saya baca nih 2 buku ini. Bukunya Ika Natasha, Langit Memanggil. Terus bukunya Dea Anugrah. Yang bukunya Dea Anugrah ini kebetulan saya belinya di toko buku Pos. Kalau ada yang di Jakarta, mampir-mampir ke toko buku Pos. Itu letaknya di Pasar Santa, lantai atas. Itu ada di siniarnya Narabahasa, nanti bisa lihat, itu Mas Teddy namanya. Mas Teddy dan Mbak Maisi itu buat toko buku itu 14 tahun yang lalu. Cuma gara-gara mereka nggak mau menyesal nanti niat mereka untuk bikin toko buku nggak kesampaian. Akhirnya tadinya niatnya cuma mau 1 tahun, jadi 14 tahun. 12 tahun, mulainya 2012. Buku-buku di sana itu macam-macam. Buat teman-teman yang mungkin alirannya agak kiri, buku itu toko buku itu pas banget karena banyak banget buku-buku kiri di sana. Termasuk margin kiri itu supplier buku tetap di sana, Mas Roni Agustinus ya. Dan ya ini saya seneng. Yang bukunya Mas Dea itu saya ketawa-tawa bacanya karena beliau itu sarkas banget ya. Tiba-tiba lagi serius, tiba-tiba anjing. Ya maksudnya seru gitu loh bacanya. Kalau Langit Memanggil ini agak beda dengan buku-buku KIK sebelumnya, yang ini agak gelap ya. Agak gelap aja menurut saya. Cuma saya belum selesai baca. Itu aja paling. Kalau yang direkomendasikan apa ya? Oh, buku ini saya baru saya udah bikin ininya,
ulasannya dan saya senang banget buku ini. Rintik Seduh. Lucu. Maksudnya ceritanya ringan, terus tapi bahasanya mengalir dan nggak ada saltik. Nggak ada saltik. Nggak ada saltik. Itu kriteria yang penting buat saya. Saya bisa DNF gara-gara ada saltik. Oke, udah terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari yang mau buka menu selanjutnya siapa? Monggo. Apa mungkin sambil kenalan di chat dari kota mana gitu, mungkin kan kita tersebar se-Indonesia, mungkin ada yang dari luar negeri juga. Kalau tidak ada yang Aku boleh ya selanjutnya ya. Boleh. Monggo Mbak Yas. Oke, makasih Mas Ahmad. Selamat malam semuanya. Halo teman-teman. Halo Uda. Halo Mbak Ayah. Aku enggak di sini banyak nama-nama yang udah cukup familiar ya. Ini udah kayak kopdar aja di sini deh sebenarnya. Oke, kalau tadi di sini kan ada 3 menu ya hari ini ya. Buku yang lagi dibaca, buku yang disukai dan direkomendasikan. Gitu. Tadinya saya pengen kayak udah gitu. Saya mau ngasih tahu buku yang lagi saya baca, tapi saya itu kan itu ya, punya kebiasaan banyak baca buku dalam satu waktu. Jadi ada 28 judul yang lagi saya baca, jadi nggak mungkin saya ngasih tahu semuanya. Dan saya bingung mesti milih mana gitu kan. So, akhirnya saya mikir, kan ini konsepnya kayak midnight dinner ya teman-teman ya. Waktu kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Aya juga tuh. Midnight dinner tuh kan di serialnya tuh Master selalu ngebikinin makanan yang membangkitkan nostalgia atau yang sangat punya arti sangat personal gitu buat pelanggannya si Master itu. Nah, jadi malam ini saya akan seperti itu. Saya akan membawa buku yang saya cukup rekomendasikan dan saya sukai. Tapi FYI ya guys, ini saya baca buku ini tuh udah 10 tahun yang lalu. Jadi saya nggak ingat juga detailnya seperti apa. Tapi karena buku ini tuh punya stain yang cukup meninggalkan jejak yang cukup kentara di pikiran saya, jadi oke, buku itu aja. Saya merekomendasikan Kappa karya Ryonosuke Akutagawa. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah baca. Kappa. Ya, Kappa ini novela. Dia 83 lembar. Jadi kenapa saya suka Kappa ini? Pertama karena tipis. Saya suka buku-buku tipis. Saya selalu suka buku-buku yang bisa saya selesaikan dalam 1 kali duduk. Gitu. Dan apalagi waktu saya baca Kappa ini nggak cuma tipis, ternyata dia sangat isinya tuh kompleks banget gitu ya. Di sini Ryonosuke Akutagawa itu menuliskan satir sosial keadaan masyarakat Jepang pada waktu itu, dan surprisingly ternyata ketika kita baca tahun 2026 pun masih relate gitu loh. Dan wah, memang buku kalau ditulis dengan sungguh-sungguh itu pasti akan tetap beresonansi walaupun sudah berbeda zaman gitu. Nah, tadi saya bilang ya, kan saya baca buku ini itu pertama kali 2016, berarti udah 10 tahun yang lalu. Jadi banyak banget detail yang pasti udah saya lupakan. Tapi ada satu yang paling menarik menurut saya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah akrab dengan Akutagawa itu kan ibunya punya penyakit mental ya, punya gangguan jiwa, dan selama kehidupannya Akutagawa tuh dia selalu hidup di bawah bayang-bayang ketakutan atau kekhawatiran kalau someday dia bakal mewarisi kegilaan yang dipunyai si ibunya gitu. Nah, dan itu ternyata dibahas di bukunya dia. Itu ada di bab 4. Jadi di bab 4 itu Akutagawa menceritakan kelahiran di dunia Kappa. Kappa itu salah satu makhluk mitologi atau yokai ya, kayak siluman gitu di Jepang. Terus di proses kelahiran Kappa di sana itu ternyata berbeda dengan manusia. Bayi Kappa sebelum mereka dilahirkan itu si bapak Kappa itu tuh akan tanya ke si bayi itu yang masih di dalam perut, kamu mau dilahirkan apa enggak gitu. Jadi di sini Akutagawa itu ingin menekankan bahwa seorang Kappa itu tuh mempunyai otoritas penuh atas kehidupan dia sebelum apakah dia ingin dilahirkan atau enggak, dan Akutagawa di situ menganggap itu adalah suatu keberuntungan gitu.
Nah, saya akan mengutip salah satu dialog yang ini cukup lucu menurut saya. Jadi si bapak kapal bertanya ke anaknya, apa kau ingin dilahirkan ke dunia ini? Pikir dulu dan berikan jawabanmu. Lalu si bayinya di dalam rahim menjawab, aku tidak ingin dilahirkan. Pertama, karena aku tidak ingin mewarisi darahmu. Kegilaanmu sudah cukup mengerikan untuk dipikirkan. Dan kedua, karena aku yakin bahwa kehidupan kapal terlalu mengerikan. Nah, di sini mengingat kehidupan aku Tagawa yang selalu hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan mewarisi kegilaan ibunya, ini tuh menurut saya kayak saya cukup bisa mengatakan bahwa ini adalah interpretasi dari kehidupan personalnya si aku Tagawa sendiri gitu. Jadi dia tuh kayak andai kalau misal manusia waktu gue dulu sebelum dilahirin gue punya kesempatan untuk ditanya, gue pasti bakal menolak gitu. Dan mungkin ini kayak bukan fun fact ya, karena ini tidak fun ya, apa ya istilahnya? Trivianya, buku ini Kappa itu diterbitkan pada Maret 1927 dan 4 bulan kemudian aku Tagawa meninggal mengakhiri hidupnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Kappa ini ditulis ketika aku Tagawa di dalam kondisi yang paling down, paling rendah. Demikian. Dan saya sangat recommended ini, sangat merekomendasikan ini. Tidak akan rugi lah, soalnya soalnya di sini tuh aku Tagawa itu banyak banget membahas isu-isu sosial kayak dari seni, budaya, terus agama, pemerintahan, kapitalisme, buruh, gender, lengkap semuanya. Jadi kayak Kappa ini tuh kayak miniatur atau diorama kehidupan manusia. Aku Tagawa sendiri kalau boleh tanya, itu backgroundnya mungkin militer juga, ada bau-bau militer mungkin, atau pernah perang gitu? Tuh. Enggak sih. Beliau memang kayaknya kalau nggak salah cerpen sih. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu soal detail itu. Ya, kayaknya ada Kappa, ada kontributor yang menuliskan ulasan di mana di BN kan. Asiknya di BN itu satu buku kan bisa diulas beberapa orang. Jadi ketika kita sudah mengulas itu, baca ulasan orang lain yang di spreadsheet itu kan bisa beda, bisa cari sudut pandang yang beda dari teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Mbak Iyas? Nanya soal Kappa ya guys ya. Soal buku yang tadi di Kappa. Aku Kappa itu sih, saya gimana? Yang apa? Tempelannya baju bola Italia kan Kappa. Saya ingatnya itu. Saya tidak tahu itu sayangnya. Jadi kalau teman-teman di sini sendiri membaca sastra Jepang nggak sih, atau khususnya aku Tagawa, atau yang seangkatan sama aku Tagawa gitu? Kayak kura-kura. Kappa itu punya kaki Kak, dan dia itu tingginya kayak anak usia 8 sampai 10 tahun gitu loh. Jadi 1 meter lebih dikit. Jadi mereka bisa berdiri, terus di atasnya itu kayak ada cekungan air gitu. Seperti itu kalau digambarinya ya. Apa? Kayaknya aku mau tanya dong. Iya. Siapa sih? Silakan Mbak Revani. Aku mau tanya gimana caranya bisa mengingat alur atau kayak masing-masing buku yang dibahas, karena kan yang lagi dibaca banyak banget. Sedangkan kayak aku baca 2 buku tuh kadang switching antara buku satu dengan buku lainnya, kalau misalkan sama-sama fiksi tuh agak bingungin gitu. Baru ngeh lagi tuh setelah baca, oh ini gitu. Gimana sih cara, oh my god keren banget. Bisa baca banyak banget. baca banyak buku dalam satu waktu tuh sebenarnya gimana ya? Itu karena memang kurang motivasi untuk menyelesaikan bukunya nggak sih? Ya, jadi baru Maret kemarin saya menyelesaikan Fahrenheit 451, kalau teman-teman pernah baca. Red Bradbury ya kalau nggak salah penulisnya. Buku itu saya baca pertama kali tahun 2021 atau 2020 gitu ya. Jadi saya membutuhkan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan buku itu dan baru selesai Maret kemarin. Dan saya mengulangi membacanya sampai 4 kali. Dan untuk
Kalau kayak sekarang nih, saya lagi baca 28 judul. Gimana cara saya mengingat buku yang lagi saya tinggalin gitu ya. Saya biasanya nyatet sih, kayak kan ada yang penting. Saya cukup aktif di Goodreads, jadi biasanya saya ngupdate di situ. Kayak dari halaman terakhir yang saya baca itu soal apa kayak gitu. Tapi memang kalau membaca fiksi yang genrenya hampir sama sih, pasti mau nggak mau bakal kecampur sih. Kalau nggak yang itu hati-hati banget. Kalau dari cara manage time-nya sendiri gimana, Kak? Saya baca kalau pengen baca aja. Oke, Tidak ada yang bisa siap. mengaturku. Baca pas Oke, baca thank you, aja Kak. Kak. Tapi memang diusahakan setiap hari harus baca sih. Jadi biar ya entah itu baca buku atau baca artikel di Medium atau di Substack atau dimanapun, ya diusahakan tetap baca sih. Oke, dari Mbak Yas cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi enggak, teman-teman? Cukup. Banyak banget nih teman-teman yang datang ini. Ini di luar prediksi Ya, kita ada ya. 24. Makanya happy Ya, banget. Kita happy banget karena datang banyak banget ternyata. Ayo. Nah, ya mungkin biar efektif, kalau boleh Mbak Yas nih milih satu orang yang akan berbagi. Kan random nanti lebih asik kayaknya. Iya. Ini Rudi yang gambar Conan ini Pak Rudi bukan sih? Pak Rudi yang psikolog itu bukan sih? Atau Rudi yang berbeda? Oh, berbeda. Udah Ivan melambai-lambaikan tangan. Aku mau ke Mas Ferdi aja deh. Kayaknya udah lama banget ya ketemu sama Mas Ferdi ya. Nggak baca tulisannya juga udah lama. Monggo Mas, halo. Gimana? Halo Mas Ferdi. Halo. Gimana? Halo teman-teman. Lagi baca buku apa, Mas? Sekarang lagi baca bukunya David Epstein sih yang Range, sama satu fiksi. Kebetulan kemarin dikirimin sama teman satu buku romance sih. Cuman kalau untuk bacaan sih baru 2 itu untuk saat ini. Kalau saya sebenarnya tergolong pembaca baru ya sebenarnya, bukan pembaca yang aktif banget gitu, dan saya baru mulai baca buku soalnya sekitar 5 tahun yang lalu ya, dan itu pun juga jarang baca buku gitu. Dan buku-buku awal yang saya baca emang kebanyakan adalah buku tentang pengembangan diri gitu, karena kan saya sendiri nggak terbiasa di lingkungan yang biasa baca buku gitu, nggak ada minat kayak gitu. Jadi waktu ketemu pengembangan diri, mau nggak mau gerbangnya dari situ terus. Jadi kayak buku-buku tentang how to take smart notes dari Song Kye Ahen, itu terus building a second brain kayak gitu. Itu yang tipe-tipe buku yang saya baca kayak gitu. Itu sih kalau saya nggak banyak sih sebenarnya yang bisa dibagikan tentang buku ya, karena termasuk masih baru di kegiatan ini gitu, kebiasaan ini masih berusaha untuk ngebangun habitnya. Dan karena saat ini lagi ngerasa jenuh juga, lebih ke nyari validasi mungkin, makanya baca buku dari Range itu gitu. Karena Range kan tentang ngebahas soal orang yang punya minat di banyak hal itu kadang kan suka bingung gitu. Oh, dibilangnya jack of all trade lah, bisa banyak tapi nggak bisa ahli di satu hal gitu. Jadi karena saya sempat ngerasa ada momen dimana kok aku iri ya ngelihat teman-teman itu kok mereka bisa fokus di satu bidang kayak gitu. Nah, karena saya ngerasa jenuh dan bingung, stres kayak gitu. Jadi kayak waktu nemuin buku ini ya udah coba dah gitu. Makanya sampai saat ini masih baca buku itu kayak gitu. Ya harapannya sih bisa ngebangkitin diri lagi aja sih gitu, lebih kayak
motivasi eksternal aja kayak gitu. Makanya ngebaca buku Rin saat ini gitu. Nama Kalau penulisnya untuk siapa yang tadi? David Epstein. David Epstein. Nah, itu saya baca di Pusnas juga sih, soalnya karena buku-buku yang gitu kan jarang ya diambil di Pusnas, jadi lumayan lah gitu. Karena nyari buku gratis dulu kalau saya gitu. Itu. Kalau satu lagi, kalau yang fiksi itu kebetulan kemarin ada temen yang ngirimin, cuman nggak ngasih tahu gitu. Jadi hampir hilang itu buku, dibawa sama kurir gitu. Hmm. Kok Karena dia bisa? nggak, nah itu karena dia ngirim tuh nggak ngabarin saya ngirim buku misalnya gitu. Jadi ketika kurirnya itu ngasih tahu, Mas ada paket itu, saya nggak pernah pesen Mas, balikin aja. Saya biasa, karena saya biasa dapat pesan gitu kan, dapat chat dari kurir gitu, COD lah, COD. Tapi itu alamat yang di Jogja kayak gitu. Jadi saya suruh kurirnya aja balikin terus. Itu pun setelah 2 hari baru ngasih tahu temen itu, untung aja nggak dibalikin beneran. Nah, itu yang satunya itu ada 2 buku sebenarnya, yang satunya aku lupa judulnya aku tak. Nah, yang saya baca sekarang ini Malioboro at Midnight sebenarnya. Nah, ini sebenarnya cerita romance saja sih. Romance yang menurutku sih kalau kebanyakan orang yang udah lama baca buku kayaknya nggak bakal terlalu tertarik untuk baca ini, apalagi tipikal romance yang biasa aja sih menurutku gitu. Karena romance menceritakan tentang romance ya anak SMA yang baru lulus sekolah terus masuk kuliah, dan ya dengan kisah percintaannya aja kayak gitu, dan nggak ada yang spesial sih sejauh yang aku baca, sampai hampir seperempatnya lah. Udah bukan 3/4 udah kebaca. Itu kayak masih romance anak remaja biasa aja gitu. Ini Karena ini buku dikasih, jadi maunya cepat selesaiin aja biar bisa diobrolin sama yang ngirimin ya gitu. Itu makanya motivasinya ya mau buku itu aja lah gitu. Sama sebenarnya saya baca juga novel, bukunya yang Narnia saya baca juga saat ini. Cuman karena dapat buku 2 ini, jadi saya pending dulu kayak gitu. Karena kan saya juga nggak tahu ya, karena saya suka kisah Narnia, terus nggak tahu kisah penuhnya, jadi saya mulai dari situ untuk mulai baca buku fiksi yang saya anggap saya udah tahu, suka dengan ceritanya kayak gitu. Jadi untuk ngembangin minat bacanya aja sih dari situ. Saya mulai dari hal-hal yang saya suka kayak gitu. Itu sih kalau yang sedang saya baca saat ini. Kalau ditanya buku yang saya suka atau rekomendasi, kayaknya sih masih belum ada sih, karena saya juga masih baru gitu kan. Justru saya yang di sini nyari rekomendasi dari teman-teman. Iya, itu makanya saya bisa diulas atau ditulis ke BN itu Mas. Jadi ada ya persepsi teman-teman itu di BN itu harus selesai dulu terus baru diulas, ada persepsi gitu. Padahal enggak, di BN meskipun kita baru baca kata pengantar atau 1-2 bab, tapi itu kayak kena ke kita terus bisa kita ceritakan, itu pun sudah cukup. Iya. Jadi enggak harus dulu gitu. Iya. Saya pikir juga cuman ulasan buku kayak gitu. Jadi ya nunggu selesai aja dah gitu. Temanya banyak sih, nggak harus buku. Ya terkait buku, misalkan tentang buku, terus bisa juga kayak tips atau mungkin ya pokoknya terkait dengan tentang buku lah, nggak harus buku tertentu gitu. Siap. Semoga ada waktu lah. Ini saya masih belum sempat nulis juga ini, makanya kan tadi Mbak Iyas bilang udah lama nggak ketemu, nggak ngeliat tulisan lagi, karena emang belum sempat nulis juga ini saya ini dari bulan Maret. Saya juga lagi hiatus.
Semangat, Mbak. Sama-sama tuh. Pecah telur habis ini kirim ke BN. Siap, siap. Saya malah tertarik itu, Dep. Pengen tahu buku yang membuat Mas Ferdi jadi suka membaca itu apa? Yang akhirnya kayak, oh oke, kayaknya gue emang cocok nih jadi pembaca buku gitu. Sebenarnya beberapa kali sempat saya bahas juga sih di tulisan Medium. Buku pertama itu ya tentang pengembangan diri dulu, tapi lebih ke motivasional ya. Dulu itu bukunya Anthony Robbins yang Notes from a Friend gitu. Itu menceritakan kisah singkat hidupnya Anthony Robbins semasa sebelum dia sukses sekarang kayak gitu. Itu sih yang jadi gerbang utama saya mulai suka baca buku kayak gitu loh. Karena itu dulu kan dikasih sama orang kan. Ya udahlah, kebetulan juga lagi ibaratnya mentor di tempat kerja lah kayak gitu. Nah, Oh, iya. itu ngasih rekomendasi, coba baca. Sebenarnya ada dua sih buku yang ditawarin dulu tuh. Ada Who Moved My Cheese kalau nggak salah satu tuh, sama ya Notes from a Friend itu kayak gitu. Cuman saya ngambil yang Notes from a Friend, jadi itu buku pertama yang akhirnya jadi pintu untuk saya baca buku-buku yang lain gitu. Makanya buku yang paling banyak saya baca ya buku tentang pengembangan diri jadinya gitu. Untuk di awalnya. Saya baca fiksi juga baru-baru kemarin, hitungannya gara-gara ya direkomendasiin sama Uda waktu itu kan. Coba baca fiksi katanya udah Ivan tuh. Ya udah saya coba baca fiksi terus. Gara-gara apa? Mungkin lupa waktu itu. Di Medium di komentar sama Uda. Mungkin biar tulisannya di Medium banyak emosinya gitu. Biar nggak Iya, data mungkin. terus gitu. Mas Ferdi kan suka Iya. sama data ya. Iya sih. Soalnya ya sebenarnya ada satu buku lagi sih yang sekarang cuman teknis banget sih bukunya. Buku tentang desain yang saya baca juga soalnya. Cuman itu buku teknis banget sih. Itu sih kayaknya Oke. dari aku. Kalau teman-teman nggak ada lagi yang mau ditanya ya. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Ada yang mau lanjut? Siapa nih? Kalau enggak, aku mau nunjuk ya. Boleh ya? Seseorang yang baru lulus kuliah nih. Baru lulus, selamat ya. Siapa ya? Silakan Ici. Lulusan baru nih. Fresh graduate. Sangat fresh. Ya ampun. Kedengeran nggak suara aku kakak-kakak? Dengar. Kan? Oke. Thank you kesempatannya. Sebenarnya tadi aku emang pengen mengajukan diri. Tapi karena udah ditunjuk ya terima kasih ya. Aku tuh sebenarnya lagi kena reading slump kan, karena hektik ngurusin persiapan kelulusan gitu. Cuma akhirnya aku turn down buku kemarin yang aku share yang aku obrolin di grup kayak White Night sama Down Girl, itu aku turn down dan aku ganti jadi buku ini, Things Left Behind. Ini baru banget aku beli di Gramedia Jalma di Semarang, ya kan baru buka itu. Dan aku sebenarnya udah tonton drakornya, ya kan ada seriesnya gitu di Korea. Cuma lebih ke ternyata banyak banget perbedaan yang ada di dalam buku sama di drakornya gitu. Dan aku ngerasa kayak aku pikir ini fiksi gitu loh. Ternyata dia masuknya ke self improvement. Ya, aku bisa self improvement gitu. Terus kayak karena aku tuh suka buku self improvement yang dalam artian bukan tips and trick ya, tapi lebih kayak ke pengalaman si penulis atau pengalaman orang lain yang dia ceritakan gitu, yang benar-benar dari real life. Itu aku suka banget. Dan aku selalu punya prinsip 1 bulan itu baca 1 fiksi, 1 non fiksi. Dan bulan ini tuh aku udah baca 3 buku kalau nggak salah, dan kebetulan semuanya fiksi, dan ini baru buka buku non fiksi lagi gitu.
Terus kayak aku baca pelan-pelan, meskipun belum kembali sepenuhnya yang aku biasanya fast reader gitu, yang dikit-dikit seharian baca ini tuh kayak bikin aku ngerasa kayak pelan-pelan banget karena sedih banget, kayak gimana sih ngebayangin kita mati terus kita meninggal, terus barang-barang kita dibersihin terus dikasihin ke orang lain dan orang lain itu nggak nerima barang-barang itu ya, kayak gitu-gitu deh pokoknya ceritanya, dan itu banyak kan sedih, dan aku kayak gimana cara nyembuhin reading slump-nya ya, kalau ternyata yang aku baca tuh ternyata malah sedih juga, kayak bikin aku capek juga gitu kan, tapi tetap aku lanjutin sih. Terus apalagi tadi Kak menunya yang aku suka, buku aku suka, yang paling aku suka seumur hidup aku itu kalau non fiksi itu bukunya Esther Lianawati. Aku suka banget sama buku feminisme, FYI aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi buku feminisme, please kasih tahu aku akan baca. Terus aku tuh paling suka buku yang Akhir Penjantanan Dunia, itu bagus banget. I hope everyone itu baca buku itu, karena emang buku itu nggak terlalu feminisme sih, lebih ke menunjukkan aja realita kehidupan sekarang tuh kayak gimana di dunia maskulin, kayak gitu-gitu. Apa judulnya? Boleh diulang? Akhir Penjantanan Dunia. Aku ketik ya. Aku juga tipikal orang pembaca yang satu buku satu selesai. Cuma kadang kalau misalnya emang bukunya nggak bikin aku enjoy, aku coba cari buku lain buat selingan gitu. Tapi ternyata tetap nggak bisa, karena mungkin aku salah strategi kali ya. Karena kemarin tuh bahasa Inggris semua gitu loh. Jadi aku kayak nggak bisa menyeimbangkan pikiran aku gitu kan, kayak baca bahasa Inggris fiksi sama baca bahasa Inggris non fiksi itu kan rasanya sangat berbeda, dan aku ngerasa kayak itu sangat membuat aku capek ya ternyata untuk baca buku bahasa Inggris dalam waktu yang bersamaan di jangka waktu yang sama juga gitu. Jadi kayaknya aku tidak merekomendasikan teman-teman untuk baca buku dalam bahasa yang sama, sebahasa asing yang sama dalam satu waktu, karena itu kayak oh my god, itu capek banget sih. Beneran capek banget. Jadi itu sih. Udah ya. Kayaknya itu aja deh dari aku. Aku senang. Aku mau bilang juga. Aku senang kita ketemu di sini karena aku tuh udah lama nggak ngobrol sama teman-teman. Jadi aku senang punya teman-teman baru di sini. Terima kasih sudah mengadakan acara ini. Ini aku bagian dari panitia juga, tapi kayak aku senang aja. Terima kasih. Iya. Reading slump-nya itu mungkin itu gara-gara lagi euforia kelulusan. Jadi kelulusannya dirayakan dulu biar nggak cepet turun. Tapi beneran kayak capek banget gitu loh lagi baca, tapi kayak capek. Padahal tuh seminggu sebelum aku kena reading slump itu aku sangat ngebut baca semua buku aku, TBR aku baca aktif banget, sehari selesai. Tapi habis itu menjelang ke depan tuh kayak aku nggak mau baca buku, aku nggak mau nonton film, aku nggak mau ngapa-ngapain, aku mau istirahat gitu. Kayaknya emang lagi ngedrop aja deh kondisinya, kayak emang harus istirahat gitu deh. Betul. Kalau ada yang mau tahu tips buat ngilangin reading slump, tolong kasih tahu aku. Please banget. Iya. Ini bukan baca buku yang kamu sukai. Boleh tuh. Ada yang mau? Baca buku yang paling disukai. Itu maksudnya baca yang udah pernah atau yang segenre gitu? Membaca ulang. Aku nggak bisa Kak, nggak bisa baca ulang. Aku punya ingatan yang sangat kuat untuk
buku, aku sangat punya ingatan yang kuat banget tentang alur buku. Jadi kalau aku baca ulang tuh kayak euforianya belum ada. Makanya aku kadang I see. nunggu beberapa tahun yang lamanya itu baru bisa kayak I aku akan baca gitu. Atau dari Oh, penulis yang gitu. Ici suka. Ah ya, aku selalu baca buku yang dari penulis yang aku suka ketika aku benar-benar lagi naksir-naksirnya gitu. Kayak Ah, I see. fun fact aja aku lagi naksir Oki Madasari. Kemarin tuh Mbak Oki mau tuh. hunting bukunya dia. Tapi nggak ketemu, aku sedih banget di Gramedia nggak ketemu buku yang dia yang aku cari. Terus kayak ganti buku ini. Dan ternyata buku ini sedih banget. Kayaknya Ya kamu ampun. salah pilih buku ya berarti itu ya. Soalnya aku waktu baca Things Left Behind itu juga banyak nangisnya sih soalnya. Jadi kayaknya makin drop gitu nggak sih energi kamu ngebaca itu? Iya, makanya itu. Tapi itu, Ici suka sama itu buku Things Left Behind. Untuk terjemahannya sebetulnya aku kurang suka karena eh, kayak kayak nggak nyaman aja aku baca terjemahannya jujur aja. Tapi aku ngerasa yang mau dibawakan sama dia itu kan sebetulnya dari pengalaman dia pribadi. Jadi aku pikir Betul. aku lebih bisa fokus ke topiknya aja alih-alih bagaimana dia berbicara gitu kan. Apalagi ini kan terjemahan juga. Jadi aku nggak bisa menyalahkan sepenuhnya penulisnya gitu loh. Jadi kayak ya udah baca aja dulu gitu. Tapi sama beberapa statement tuh agak membuat aku nggak suka gitu sama penulisnya dikit. Tapi kayak tetap aku lanjutin sih. Hari ini aku baru baca berapa halaman ya? Dua bab. Oh, belum selesai berarti ini. Belum selesai baca. Belum Kak, ini buku yang aku baca sekarang. Mhm. Oh, berarti aku tadinya mau tanya ratingnya Ici berapa, jadi nggak jadi aku tanya, soalnya belum selesai ya ternyata. Ya, belum selesai. Nanti aku akan tulis kok. Oke. Siap. Ditunggu Yang reviewnya penting berarti. nulis. Iya, kan pertemuan ini kan ini ada 20 orang kan nggak mungkin satu-satu semua dapat giliran gitu kan. Mungkin ya kita random siapa yang mau berbagi ya monggo gitu. Tapi kalau BN kapanpun bisa ditulis dan diterbitkan di BN. Cocok ya, saya jadi brand ambassadornya BN ya. Cocok banget. Halo, aku pengen boleh nggak kolusi? Ini ada loh dari Rembang. Halo, saya kan asli Malang tapi tinggal di Rembang. Ini ada yang datang dari Rembang ini. Silakan yang dari Rembang. Halo, Itu tadi ada yang Rembang. raise hand bukan? Oh, mana? Ada yang raise nggak? Apa kepencet? Dipersilakan yang raise hand. Itu Mas game apa? Tadi kepencet raise hand kalau nggak salah. Ivan, oke. Tuh kan, game yang saya mainkan has raise hand. Ivan. Oke. Kalau enggak, siapa nih? Halo. Sorry. Ya, silakan, Mas. Bentar. Halo. Ya, Perkenalkan ya, ini saya salah masuk email, jadi pakai email buat game. boleh. Mau berbagi juga? Ini selamat malam ya. Saya tuh kan tahu ini kan dari semua baca ya, terus saya lihat Jatinangor. Itu memang Jatinangor Sumedang ya? Iya, betul.
Oh iya, soalnya saya sekarang tinggal di Cipacing Jatinangor, jadi mungkin nanti kalau ada event offline saya mudah-mudahan bisa join gitu ya. Biasanya kumpul di Mantap. mana atau Mhm. ada ke agenda apa gitu. Eh, Silakan perkenalan dulu Mas, biar enak kita nyapanya. ya Dengan Mas saya siapa? namanya Akbar. Saya baru Akbar. aktif main di Medium, baru kirimin satu tulisan juga di Book Nation waktu lomba review itu. Nah, Hmm. yang soal self improvement Islam gitu saya tulisannya yang review. Terus sekarang karena kesibukan saya sebagai guru ya, jadi lebih fokus sekarang lebih ke menulis tentang ya diary refleksi sebagai guru aja gitu, apa pelajaran dan sehari-hari di kelas gitu di ini. Dan sekarang buku yang sedang saya baca itu bukunya Bondan Winarno yang Petang di Victoria Park. Itu kumpulan cerpen, baru beres berapa ya, 10 atau 11 cerpen yang saya baca. Ini sedikit review boleh, sedikit berbagi. Salah satu Boleh. cerpen yang menurut saya menarik dari segi gaya penceritaan, karena bagi saya sendiri ya, untuk cerita pendek itu saya lebih senang yang kuat dalam bernarasi gitu, bukan bagus dalam diksi dalam deskripsinya. Kan banyak ya cerpen yang secara penulisan itu penuh dengan diksi gaya bahasa yang terlalu diumbar-umbar. Nah itu saya tuh kurang terlalu suka. Nah di sini Pak Bondan itu dia menulisnya dengan fokus pada narasi. Bahkan dari beberapa cerpennya itu kalimat pembukanya tuh pasti langsung adegan, seperti misalnya nama tokoh sedang melakukan apa di waktu di mana, seperti atau pukul 12 malam dia sedang menunggu. Jadi ada sebuah adegan. Nah itu adalah salah satu ciri cerpen yang menurut saya bagus gitu. Beda dengan misalkan cerpen yang deskripsi, misalnya di petang yang langsung berima gitu. Misalnya mengatakan matahari aja dengan bahasa yang mendayu, nah itu saya kurang terlalu minat gitu. Dan ya mungkin ada juga yang di sini yang suka cerpen ya, atau sastra juga boleh berbagi. Terus mengenai saya juga ingin cerita tentang perjalanan genre saya yang sempat saya ceritakannya. Jadi saya tuh pernah, apa saja sih yang pernah saya baca dan saya minati gitu ya, apa saja bacaan yang biasa saya sukai. Awal saya suka membaca itu waktu saya, oh ya benar, karena Pak Bondan itu emang wartawan ya. Udah sampenan ini saya tuh pertama kali tuh baca koran dari media sepak bola, dulu langganan tabloid soccer, terus kemudian sering baca Pikiran Rakyat, harian daerah gitu. Terus lanjut ke saya waktu SMA, saya menemukan buku yang sempat saya tulis di Book Nation, yaitu judulnya From Zero to Hero. Itu buku tentang self improvement, bagaimana bahwa dari sesuatu yang pada dasarnya kita tuh nol, dari lahir tuh nol, tidak tahu apa-apa, tapi dari keterbatasan itu kita bisa melejitkan diri. Nah di situ dibahas teori-teori dan motivasi, kata-kata motivasinya. Dari situ mulai banyak baca tentang self improvement, tentang agama Islam gitu. Lalu setelah itu beralih ke komedi. Ada istilahnya tuh personal literatur. Mungkin di sini ada yang tahu ya, personal literatur tuh kayak semacam buku diari Raditya Dika gitu. Nah, saya dulu beli semua buku Raditya Dika dari situ. Terus juga ada beberapa contohnya kayak dari Sitlisius, ada Scripsit sama Relationship. Terus juga ada dari Indra Wijaya itu namanya Idol Gagal.
Terus yang paling terkenal itu yang tapi saya belum sempat membelinya itu catatan dodol seorang dokter gitu, pokoknya yang berdiri Pak Hamzah itu. Nah itu juga salah satunya contoh pelit gitu ya. Terus juga saya pernah Seru baca ya. Riyandi itu judulnya kalau nggak salah Boy Will Be Boy, juga sama itu. Biasanya saya terbitan dari Gagas Media atau Bukunek. Nah itu banyak tuh personal literatur. Bahkan sempat saya pengen nulis tentang personal literatur, cuman bisa satu bab gitu nggak selesai. Nah dari situ minat saya berubah semenjak saya kuliah saya yang sebetulnya ini hutang saya di Book Nation soal buku kedua yang menjadi buku yang mengubah cara pandang saya tentang buku gitu, yaitu bukunya Eka Kurniawan yang Cantik Itu Luka. Saya baca halaman pertamanya langsung kaget, baca kok ini sastra ternyata bisa sebegini ya, sebuah novel bisa vulgar, bisa membuat orang yang hidup kemudian mati dihidupkan lagi. Itu saya kaget, yang awalnya saya belajar Islam dan mengajarkan tentang bagaimana menjadi muslim yang baik, langsung bertemu dengan buku yang waduh ini terlalu banyak bahasa vulgar. Nah dari situ tapi saya jadi tertarik, apalagi ya yang bisa dijangkau oleh sastra selain dari seperti ini. Makanya dari situ saya belajar realisme magis ya namanya, gitu. Dari situ mulai itu cerpen-cerpen yang karya-karya yang dapat mendapatkan penghargaan penghargaan literasi gitulah. Kayak dulu saya sempat baca kumpulan cerpen dari Datarto, kemudian Putu Wijaya, terus kemudian Hamzah Kuti. Salah satu cerpen judul favorit saya yang paling indah itu dari Hamzah Kuti. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Itu romantis sekali itu. Ya, seru itu. Itu terus juga baca cerpennya juga Eka Kurniawan, terus novel yang lain dari Eka Kurniawan, terus juga apalagi banyaklah dari cerpen, terus dari Trianto Triwikromo, kemudian ada Kunto Wijoyo, kemudian Rio Johan yang baru-baru tuh Rio Johan, Dea Anugrah yang judulnya Bakat Menggonggong, itu salah satu yang sempat menginfluence saya juga. Terus juga adalah beberapa. Nah setelah itu saya vakum, saya merasa beralih ke nama akun ini game. Jadi saya adiknya game. Jadi selama kalau nggak salah dari 2012 itu pokoknya sempat tidak membaca buku sama sekali selama 3 tahun lebih gitu. Setelah saya dulu rajin ikut nulis cerpen, dulu saya gabung grup WhatsApp penulisan cerpen gitu, dan tugasnya tuh tiap bulan nulis cerpen. Awalnya dari situ belajar nulis. Nah setelah saya merasa capek dengan menulis cerpen itu, gabung nulis ini saya vakum. Saya nggak menyentuh lagi baca buku gitu. Nah kemudian setelah itu saya tertarik lagi dengan baca buku setelah saya membaca buku ini. Saya tertarik karena bahwa ternyata ada tulisan yang disebut dengan esai reflektif. Awalnya gara-gara tulisannya Mas Armandani di Medium, dia menulis di Medium bagus, itu saya sampai pengen menulis seperti ini, bahwa dia tuh tentang patah hati kalau nggak salah, dia menceritakan seperti itu. Nah itu yang membuat saya lebih tertarik lagi. Kemudian setelah itu, nah yang terakhir ini minat saya adalah sebetulnya esai sastra. Ada beberapa TBR yang sedang saya pelajari, dari mulai bukunya Eka Kurniawan yang blog yang 2 paket itu loh, yang silsilah menulis silsilah bacaan, sama yang satu lagi adalah saya lupa, terus sama Catherine Bandel yang bukunya Konteks yang tebal itu. Nah itu saya sedang membaca itu. Terus jadi nanti mungkin akan belajar dari Pak Ignaz Leden, ada kan judulnya Sastra Indonesia dalam 6 pertanyaan.
Nah itu sekarang minat saya sedang ke sana, sedang belajar mempelajari di balik penilaian penilaian orang terhadap karya sastra dalam bentuk esai. Itu mungkin cerita perjalanan saya. Maaf ya agak panjang atau mungkin terima kasih ya Seru sudah sekali, menyimak. seru sekali. Ya, saya itu ya setiap ketemu teman baca buku atau penulis yang dia adalah guru itu kayak senengnya beda dengan teman yang bukan guru gitu, karena wangi dari kebiasaan membaca atau kebiasaan menulisnya itu akan menular ke anak-anaknya kan. Betul. Kalau boleh Mas, boleh tahu Mas Akbar ini ngajarnya SMP, SMA? Saya ngajar SMP, guru bahasa SMP. Indonesia. Wah, guru bahasa Indonesia lagi. Ketua TMBB, tantangan membaca. Jadi semacam gerakan literasi sekolah, saya ketuanya. Saya buat programnya gitu. Seru berarti kan. Jadi anak-anak SMP nanti akan terdorong untuk membaca juga. Ya, jadi salah satu programnya tiap hari Rabu tuh ada baca Oke, buku ada 1 yang jam buku di luar pelajaran. Ya, jadi programnya gerakan literasi Ya. itu tiap Rabu baca buku, terus dia tampil ke depan membaca bacaan bukunya. Jadi saya tahu sekarang tuh anak-anak SMP tuh sukanya buku-buku seperti apa, saya jadi ada referensi juga gitu. Seru tuh. Bukan Mas, bukan Nah, itu Terelie. Terelie juga masuk. lebih ke ini apa yang reflektif, tulisan quotable gitu loh, kayak ayah ini arahnya kemana, ada buku-buku kayak gitu. Siswa tuh senangnya sekarang. Terus ini kayak misalkan memfilter kayak tadi kan, kayak maukah kamu menghapus bibirku, bekas bibir siapa dengan bibirmu gitu ya. Kalau itu gimana menyaring untuk judul-judul atau mungkin sastra untuk anak SMP kan kebanyakan Itu sastra susah. juga vulgar sih ya. Iya, kan ada apa, biasanya ada Itu kurasi nanti dulu jadi kan, topik dan sendiri tuh. iya, nanti topik sendiri. Itu biasanya ada kurasi kan dari buku yang ada di sekolah, nanti dipilih ini bisa dipakai ini enggak. Saya juga kalau lihat siswa bawa buku gitu, kayak misalnya saya pernah lihat siswa bawa bukunya apa yang porsi mie ayam sebelum mati itu. Saya kan itu agak dewasa juga, untuk dewasa juga saya tuh sempat ingatkan, ini hati-hati bacanya, ini untuk usia 18 plus. Jadi jangan terlalu diambil hati, jangan lebih mawas diri gitu. Jadi saya ngingetin seperti itu gitu. Oke. Itu yang kegiatan membaca murid-muridnya itu setelah membaca apa ada kayak kegiatan lanjutannya gitu nggak, Mas? Review bersama, diskusi buku gitu atau gimana? Ada biasanya Ada, jadi ya. review dalam bentuk namanya tuh AIH. AIH itu semacam singkatan ya, ada alasan, isi, sama hanya tuh hikmah. Jadi dia nanti membuat tulisan atau bentuknya dalam bentuk fishbone, nanti ditampilkan reviewnya. Terus kadang-kadang setelah membaca itu ada review, jadi dia menceritakan kepada orang lain hasil pembacaannya dia seperti apa di lapang di depan seluruh siswa. Itu biasanya diambil beberapa orang itu. Terus kemarin juga sempat saya tuh menjadi editor buat buku gitu, jadi semacam kumpulan siswa-siswa bikin buku gitu. Kumpulan puisi gitu. Nah, itu sih program di GLS saya. Mantap. Seru ya. Semangat Ya, para guru. Keren sih, keren. Ya itu sama Mbak, ada juga ada lagi? Ada juga bentuk reviewnya tuh Y chart, nanti cari dah Y chart. Jadi bentuknya tuh Y, isinya tuh apa ya? Kalau nggak salah adalah istilahnya bentuknya Y gitu, terus nanti ada titik ini, terus bentuknya tulang ikan, itu juga fishbone. Dah
itu aja mungkin dari saya mah ya, kira-kira. Maaf Oke, terima apabila kasih Mas Akbar, sangat terima kasih. seru. Oke, Nanti oke. saya ikut gabung ya ke semua baca, boleh ya? Kalau ada acara Boleh, offline. boleh. Silakan Mbak Amanda, mau ditanggapi atau mungkin sepertinya Mbak Amanda nggak sendirian tuh, ada teman-teman ramean. Boleh. Iya, tentu Mas Akbar seneng banget tadi dengarnya antusias mau terlibat. Tentu sangat boleh. Kebetulan kalau semua baca tuh kita memang nggak pernah ada jadwal-jadwal. Kedengeran nggak ya suara? Kedengeran nggak? Ya, benar. By the way, Masuk. aku di tempat kerja nih Mas, jadi agak berisik, mohon maaf. Acaranya belum ada yang ajak pasti hari Jumat tanggal sekian jam sekian tuh nggak ada Mas, karena kita kan digerakkan oleh mahasiswa juga ya. Jadi dari tim sejak awal didirikan tuh selalu memprioritaskan pendidikan. Ketika teman-teman mahasiswa nggak bisa karena jadwal dan lain-lain, kami nggak akan mengadakan. Jadi proyek komunitas ini tuh nggak pernah dibawa susah terus struktur gitu-gitu. Jadi kalau audiens lain yang ngelihat kenapa jadwalnya beda-beda, itu karena memang memprioritaskan schedule teman-teman yang menyelenggarakan. Kapanpun Mas memang sesuai jadwal dengan jadwal kami, silakan datang, kami sangat terbuka sama siapapun, dan cita-cita kami memang mau ngasih ada seluruh generasi sih Mas. Bahkan dulu tuh pengen banget kayak kita ngeliat duduk bareng tukang beca, anak-anak, mahasiswa gitu bisa jadi satu tempat tuh ada di semua baca. Jadi kalau mungkin dengan hadirnya Mas Akbar nanti datang akan membawa lebih banyak audiens ke semua baca sehingga akses baca barangnya makin dirasain. Bahkan mungkin di tempat Mas juga bisa lahir komunitas-komunitas baca lain yang bisa menyemarakan lagi lah gitu. Karena Jatinangor tuh rasanya masih belum ada nih yang menggerakkan orang Itu untuk kayaknya gimana semua Mas? baca yang ke sekolahnya Mas Akbar. Oh gitu ya. Boleh Iya ya kita dong. kolaborasi itu diteruskan bisa. Boleh Tapi boleh gitu Mas. tapi sekolah Semua saya baca bukan school to di school. Jatinangor. Gimana Mas? Tapi sekolah saya bukan di Jatinangor. Oh iya. Ya mungkin Saya dalam bentuk lain kita bisa kolaborasinya. Yang penting boleh. sekolahnya bisa terpapar sama kegiatan semua baca atau bahkan semua baca juga bisa terpapar sama ide-ide dari sekolah Mas Akbar gitu. Ini mah kadang kita nyebutnya asbun-asbun yang kadang ada aja gitulah jadinya. Jadi Mas Akbar silakan datang kapanpun jadwal kami sesuai dengan Mas Akbar. Bawa teman sebanyak-banyaknya, kami akan sangat welcome gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ya, tinggal satu lagi nih waktunya. Nanti sebelum evaluasi dan membicarakan bentuk kegiatan setelah ini ke depannya. Saya mau nyapa Mas Adi Chandra, Mas Atmaja. Dari Makassar ya Mas ya? Halo, Mas dari Palu, Mas. Palu, silakan. Saya dulu Salam kenal. Terima kasih Lanjut. Mas Ahmad, Kak Iyas, Kak Ivan, ada Kak Ferdi dan lain-lain. Terima kasih semua sudah hadir dan makasih kesempatannya. Saya mau bagi apa ya? Saya sementara ini sedang baca buku non-fiksi. Ya sebenarnya saya pembaca yang juga random, tergantung hari ini tertarik kemana dan juga tergantung sama waktu. Jadi coba. Tergantung isi dompet juga. Ya. jadi membaca itu seperti usaha untuk tidak terjebak di HP juga. Coba survive. Coba menjaga kewarasan dengan membaca buku gitu di sementara ini jadi kadang random gitu. Sementara ini sedang baca karena penasaran sama film Indonesia terutama, jadi lagi baca bukunya Mas Garin Nugroho. Ini judulnya Krisis dan Paradoks Film Indonesia. Ditulis, ini dua penulisnya, Garin Nugroho sama Dina Herlina. Saya belum selesai juga.
karena memang akhir-akhir ini kerjaanku berkaitan dengan film terutama di sini, jadi rasanya butuh menambah literasi terkait itu. Dan menarik sih, bukunya bisa menarik film itu bahkan dari bentuk paling mentahnya gitu, jadi dari seni pertunjukan, wayang, bahkan relasinya dengan kolonialisme, bagaimana budaya populer dibentuk dari masa ke masa dalam hubungannya dengan lintas budaya gitu, lintas nasional. Dan saya lagi nyicil baca ini. Tapi kalau sastra, saya sebenarnya punya semacam usaha gitu kemarin, bukan usaha, sorry, maksudku kayak target gitu, target. Kemarin tuh pengen juga kayak, saya lupa tadi siapa yang sampaikan, untuk baca sebulan fiksi kayak gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu, jadi saya tidak mau pakai target gitu, jadi akhirnya ikut saja dengan mood dan situasi. Sastra yang terakhir saya baca justru buku yang sudah cukup populer, tapi saya hindari dari kemarin karena pengen baca. Itu buku Cantik Itu Luka, gitu. Sempat saya review di Book Notation. Dan justru itu bukan karyanya Eka yang pertama saya baca. Saya duluan baca yang coret-coret di toilet, kumpulan cerpen, sama habis itu baca yang apa ya, yang jadi film ini, lupa judulnya apa. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan bukunya Eka itu termasuk yang bikin saya suka sastra. Dan sudah cukup lama. Jadi tiba-tiba kemarin saya merasa harus baca Cantik Itu Luka beberapa bulan yang lalu karena sudah cukup lama sudah cukup terlambat rasanya untuk baca itu gitu. Karena itu sudah lama populer, teman-temanku tahu, banyak yang tahu, sudah baca, tapi saya sendiri justru baca bukunya yang lain. Dan itu kayak baru tahu akhirnya kenapa teman-teman banyak yang rekomendasikan selalu buku yang itu, dan bahkan dapat banyak penghargaan. Itu luar biasa gitu. Dan tadi Mas Akbar ya yang sempat mention juga soal Cantik Itu Luka, soal realisme magis gitu. Saya justru tertarik duluan sama realisme magis itu karena baca buku-bukunya Haruki Murakami. Yang pertama Haruki yang saya baca itu pertama 1Q84 itu luar biasa. Saya bahkan tidak tahu kalau ternyata realisme sebelum waktu awal baca Haruki Murakami, saya merasa itu baru sekali karena saya belum banyak referensi yang serupa. Saya juga belum baca Cantik Itu Luka yang ternyata sangat realisme magis. Meski karyanya Eka yang cerpen itu ada juga yang terasa sebenarnya realisme magis gitu, tapi saya betul-betul pertama kali merasakan, oh ini realisme magis itu karena baca Haruki Murakami. 1Q84, terus habis 1Q84 itu baca Dunia Kafka gitu, Kafka on the Shore. Wah itu kayaknya itu buku-buku yang akan selalu saya sarankan sama siapapun, Haruki Murakami. Terus apa ya, selain itu ada Sukuru Tazaki. Iya, kalau salah judul. Iya, Sukuru Tazaki. Itu fansnya Haruki datang itu. Salam Kak Iyas. Itu terus apa lagi tuh? Oh, bukunya Haruki yang pertama saya lupa judulnya apa. Yang novel pertamanya itu. Norwegian Wood? Bukan. Dengarlah Nyanyian Angin. Ya, Dengarlah Nyanyian Angin. Ya. Itu ya pokoknya pertama baca Haruki itu saya langsung mau baca Haruki terus gitu. Dan memang butuh, dan ketika saya mulai sibuk akhirnya saya pindah bacaan gitu. Nah, setelah Haruki kayaknya saya baca Haruki Murakami itu 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu.
Saya pengen baca dan ngulas gitu, tapi mungkin karena terlalu asik baca, karena habis 184, saya kayak coba maraton sampai habis 3 jilid itu. Dan kayak merasa harus baca lagi. Jadi saya sampai ketika saya mengulas di Book Notation tuh, kayak terlalu banyak yang sudah saya baca, dan saya bingung harus mulai dari mana. Gitu. Rekomendasi karya Murakami untuk pemula. Saya selalu sarankan duluan itu Dunia Kafka. Dia dibanding buku Haruki yang lain yang tebal-tebal, dia mungkin ada di tengah-tengah gitu. Dia hanya 1 jilid. Terus di saat yang sama dunianya cukup ringan sebenarnya. Dibanding kayak 184, dia membicarakan hal yang cukup berat menurutku, tapi itu ringan disampaikannya karena dia pakai POV-nya anak-anak. Dia pakai satu ada POV anak-anak, satu ada orang tua gitu. Dan anak-anak dengan masalah yang sebenarnya erat dengan banyak dari kita gitu, ingin lari dari kutukan orang tua, pergi ke cari dunia yang lebih menerima dia gitu. Akhirnya dia tinggal di perpustakaan, pengen dewasa gitu, tapi ternyata plot twistnya pokoknya menarik, baca lah. Nah terus selain Haruki, saya tuh juga saya tuh masih pengen gitu, jadi kayak di kepalaku ini kayak fokus bacaanku itu akhirnya terlalu banyak dan saya bingung, tapi saya akhirnya berusaha setiap hari untuk menyelesaikan itu pelan-pelan, karena Haruki itu akhirnya bikin saya suka karya Jepang gitu. Saya penasaran macam-macam dari Jepang, akhirnya saya ngulik filmnya juga gitu. Saya coba ngulik film-film klasiknya, tapi di saat yang sama saya juga pengen mengenal lebih sastra Indonesia kayak gitu. Makanya juga baca kemarin tuh sempat maraton karya-karya kayak punya siapa ya, Mokhtar Lubis gitu. Mokhtar Lubis, pertama baca Mokhtar Lubis itu Jalan Tak Ada Ujung yang sekarang jadi film. Saya lupa judul filmnya apa ya, yang saya belum nonton. Perang Kota, kayaknya tahun ini ya, atau tahun kemarin gitu, Perang Kota itu. Tahun kemarin, yang sama Mas Garin bukan ya? Iya. Tahun kemarin. Saya belum nonton, saya penasaran bagaimana dia jadi film, karena Jalan Tak Ada Ujung itu menurutku dia bisa bikin cerita cinta itu membahas banyak hal gitu, ke konteks sejarah revolusi gitu, dan itu luar biasa. Kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana sejarah Indonesia itu tidak romantis gitu. Sejarah revolusi Indonesia itu tidak romantis. Diromantisasi. Iya. Itu luar biasa. Ada pengkhianatan, ada nafsu gitu yang menguasai masa dengan arus revolusi gitu yang nggak bisa dibendung, itu ngeri. Dan saya pengen sebenarnya nonton filmnya dan melihat gimana sih filmnya bawa itu, apakah sejauh mana dia bisa bikin romance itu sampai ke sana gitu, sampai ke masalah itu. Dan ya harimau itu menarik kalau Mokhtar Lubis. Saya kalau menyarankan Mokhtar Lubis, saya akan duluan sarankan harimau gitu, karena harimau itu seperti baca cerita anak-anak pertama kesannya. Awalnya seperti baca cerita anak-anak gitu. Ada hutan yang indah, hijau, seperti hutan-hutan peri gitu. Dan ada 7 orang biasa yang ada 7 orang biasa yang mencari damar di dalamnya gitu. Orang yang hidup biasa-biasa saja. Ada Pak Haji, ada Wak Katok itu semacam dukun kampung. Ada anak muda. Kita kayak masuk ke satu common sense gitu. Saya sempat
nulis juga ulasannya, dan itu luar biasa menurutku. Dia bisa bawa cerita tentang 7 orang biasa yang dari yang paling tua sampai muda ini, yang awalnya terasa oke, ini common sense kita semua, orang kampung di masa lalu hidup biasa saja, tapi pelan-pelan kita bisa melihat kalau siapapun itu yang namanya manusia gitu, dia punya, kita semua punya kebinatangan dalam diri yang menunggu dia keluar, dan kita seperti melihat pakai sudut pandang tokoh anak paling muda di situ, yang pertama kali melihat dunia gitu. Mulanya dia segan dengan Pak Haji, dia takut dengan si dukun kampung, dia mengira salah satu kakak-kakak yang dia kenal selama ini adalah orang biasa-biasa saja, tapi situasi di hutan kemudian memaksa mereka untuk mengeluarkan jati diri mereka gitu, dan si anak ini dapat pelajaran berharga gitu di situ. Luar biasa. Dan tapi menariknya sebenarnya itu juga bicara kekuasaan itu. Dia juga bicara rezim orde lama di situ ternyata. Ya, jadi saya bacaanku sekarang sedang menggantung di antara usaha untuk mengenal sastra Indonesia, tiba-tiba pengen ngulik realisme magis juga, dan Jepang, dan karya-karya non fiksi yang menyangkut dengan karir. Ya, yang penting dapurnya ngebul dulu, Mas. Ya. Dapur aman dulu. Betul. Itu dulu mungkin. Oke, seru ya. Ada pertanyaan? Silakan ke Mas Adri dari Palu. Kalau enggak ada, kita batasi sampai jam 9 kan kesepakatannya. Nanti ini dari Mas Adi tadi pengulas yang jadi penutup. Jadi habis ini kita akan coba bisa dibagikan. Halo Ayah, kita bagikan ini ya link untuk kedepannya, mungkin ada masukan teman-teman mau kegiatan seperti apa. Kayak tadi kan banyak yang suka Murakami, mungkin kita nanti mengagendakan khusus kita membahas karya-karya Murakami, atau mungkin dari pengulas yang guru nanti kita bahas tentang pendidikan gitu. Jadi kita nanti akan lebih mengerucut tematik gitu. Satu orang moderatornya nanti nggak harus saya, siapapun dari teman-teman yang aku penasaran pengen ngulik ini yang pemateri yang saya minta ini, itu nanti bisa mengajukan jadi moderator. Jadi bebas, siapa saja nanti bisa jadi moderator, siapa saja bisa jadi pemateri. Sudah dibagi ya? Udah, Kak. Oke. Kemarin itu paling sederhana kan ada tulisan, misalkan tulisan yang lagi rame di BN itu kan ulasannya dari bukunya Dr. Andreas. Kemarin kita ngelis itu ada buku itu diulas oleh beberapa orang. Gimana kalau kita menentukan tema berdasarkan keramaian yang diulas itu bisa jadi pilihan juga. Mungkin ada yang mau langsung kasih masukan secara langsung sekarang sambil nunggu jam 9. Aku nggak mau ngasih masukan, tapi aku mau ngobrol ke Mas Adi Chandra lagi sedikit. Boleh. Nggak, aku cuma mau ngasih rekomendasi aja sih. Kan tadi katanya suka surrealis ya. Udah baca The Metamorphosis-nya Franz Kafka belum? Iya, itu masuk di daftar tunggu juga. Itu kayaknya segera baca. Ya itu juga karena saya baca dunia Kafka, dan ternyata Kafka ini penulis. Betul. Dan jadi pengen baca itu. Kebetulan ada di perpustakaan di Palu, itu buku itu ada bahkan. Ya, bahkan bisa dibilang Murakami nulis dunia Kafka itu karena itu kayak fanfiction-nya dari The Metamorphosis itu. Oke, dia bahkan sama hubungannya kayak
Betul, sama kayak itu novelnya dia yang 19 yang AQ 84 itu Oh ya, fanfiction dari 1984-nya George Orwell. ya, Kayak ya. gitu. Ya. Ayo baca Franz Kafka, Mas. Oke Oh sih. iya. Jadi saya ada pengalaman menarik tuh tentang IQ 84 itu. Teman saya punya 2, jilid 1 2. Saya baca, yang ketiga nggak punya dia. Terus saya ke Gramet, beli, saya selesaikan, terus dia pinjam, gantian pinjam. Gitu. Ini juga menarik sih, misalkan isu Mas Adi di sana kayak harga buku itu selisihnya sama di Jawa jauh nggak sih Mas? Kan saya masih katanya gitu kan. Kayak selisih harga buku di Jawa sama di sana itu jauh nggak sih? Kalau ongkir kan, iya kalau ongkir ya pasti itu. Lumayan lah. Kalau biasanya kalau buku itu label harganya harga Pulau Jawa 70 misal. Biasanya di sini itu 100, 110 gitu. Biasanya ya saya selalu ingat itu. Kalau 70 harga Pulau Jawa pasti 100 nih. Biasanya begitu pas lihat label harga di buku. Untungnya di sini tuh saya aktif mampir di satu perpustakaan komunitas yang lumayan lengkap buku-bukunya, jadi bisa lebih sering baca gratis di situ sebenarnya. Iya, perpus jadi nyawa di sana ya. Iya, karena itu lumayan lah kalau mau belanja buku terus. Ya nanti bisa jadi bahasan juga tuh. Iya. Kalau di Bima enggak Mas ya, Mas Ferdi ya? Kalau di Bima nggak terlalu jauh ya? Kalau saya di Sumbawa sih, Sumbawa. Masih kalau nggak terlalu jauh mungkin. Kalaupun ngirim buku maksudnya ya. Kalau ngirim buku enggak sih. Kadang pulang juga kan ke Lombok, bisa juga ke Gramedia. Kalau ke gampang lah kalau ngakses beli-beli bukunya gitu. Tapi kalau ongkir itu ya nggak terlalu jauh sih. Masih normal lah. Oke. Ayah silakan kalau mau nambahin sebelum kita sudah Pak, mau lanjut sampai jam 10. Udah jam 10 saya di sini, Mas. Oh iya. Ya, Mas Adi juga jam 10 di sana ya? Iya, Mas Adi juga jam 10 ya. Sedikit lagi jam 10 ini. Silakan Ayah. Untung malam minggu. Cukup kayaknya sampai jam 9 aja deh, jangan malam-malam. Oi, Mas Ringgo, Pak Ringgo apa Mas Ringgo? Halo Mas, halo semuanya. Halo. Jadi Sorry baru gabung. Seru, acaranya seru. Tadi terutama terkait yang metamorfosis kayak yang Kak Iyas jelasin, hati-hati Mas Adi ntar pas bangun tidur jadi kecoa ya. Nanti kalau baca bukunya jadi tahu sih. Saya dapat spoiler itu juga di Instagram openingnya itu. Lanjut bersama Kaya. Ya ada. Tapi Murakami juga bikin cerpen dari antitesisnya metamorfosis itu loh, Samsa kalau nggak salah judul cerpennya itu. Samsa. Samsa. Jadi betul kalau Kafka kan manusia, Gregor Samsa jadi kecoa. Nah kalau Samsa itu cerpennya Murakami itu dari kecoa berubah jadi manusia. Oh, oke. Seru deh baca. Oke. Mereka punya hubungan nggak sih Kafka sama Murakami? Kebetulan Murakami itu ngefans sama Kafka sih. Oh. Jadi kayak penghormatan gitu loh. Makanya Mas Ahmad bikin buku, nanti saya bikin anti itunya, kebalikannya dari bukunya Mas Ahmad sebagai bentuk penghormatan.
Jadi mereka satu masa atau beda masanya jauh nggak? Berbeza dong, berbeza, Oh, jauh banget. kita kan semasa, cuma nggak satu SMA aja. Kata Teh Alita Anjanika, Batu ada event yang memungkinkan untuk bedah buku nggak? Iya, kita akan membedah buku. Apa kita tentukan sekarang nih, mumpung bersama-sama bulan depan apa minggu depan? Seminggu sekali, 2 minggu Mantap. sekali, atau 1 bulan sekali? Nanti kayaknya tiap minggu deg-degan terus dia. Kalau tiap minggu. Betul. Saya tadi berapa kali ke toilet loh ini. Sebulan aja lah, Ya, tapi Kak. kalau sudah kenalan ini kayaknya berikutnya akan lebih santai kok. Ya, emang ini tadi nggak santai, ta? Oh, yang awalnya deg-degan, apalagi udah Ivan mau datang, waduh gitu. Aku PM-nya dadakan juga lagi tadi sore-sore banget ke beliau. Untung bisa beliaunya. Ya. Oke, ya mungkin sebulan sekali dulu aja ya. Nanti kalau kok masukannya terus teman-teman rame antusias ya kita bisa 2 minggu sekali. Nggak usah muluk-muluk lah. Yang penting konsisten. Yang penting istiqomah dulu, Mas Ahmad. Yap, betul. Oke ya, kalau sudah kita tutup nih. Terima kasih banyak, sangat malam minggu yang sangat menyenangkan ketemu dengan sesama pembaca dan sesama penulis dan ya senang lah. Semoga teman-teman juga senang nanti malam minggu yang indah, bangun-bangun tidak menjadi kecoa. Saya tutup ya, terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Malam. Malam.